Hai semua, saya Alfa dari WR Supratman 1 Medan. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang dimensi 3 yang akan dipelajari dalam matematika kelas 12 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Oke. Pertama, dalam dimensi 3 terbentuk dari 3 elemen, yaitu titik, garis, dan bidang. Kita akan menjelaskan satu persatu. Titik kita bisa misalkan dengan tutup botol ini, atau bisa menggunakan ikat rambut. Oke. Jadi titik ini merupakan sebuah tanda yang biasanya dapat kita lihat dalam kubus dan balok. Titik ini biasanya ditandai dengan huruf kapital yang biasa kalian lihat dalam kubus atau balok. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang garis. Kita bisa misalkan garis dengan penggaris ini, oke? Garis merupakan himpunan titik-titik yang memiliki ukuran dan berdimensi 1. Dan yang terakhir adalah bidang. Kita bisa misalkan bidang dengan buku atau kertas juga boleh. Jadi, bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki panjang dan luas dengan berdimensi 2. Kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Jadi titik terletak pada garis karena garis melalui titik-titik tersebut. Oke, saya akan menjelaskan dengan menggunakan dimensi ini. Jadi ini kita misalkan sebagai garis dan titiknya ini titik A, titik B, titik Q. Oke. Maka ini sebagai garis pasti melalui titik dinamai dengan titik terletak pada garis. Yang kedua adalah titik berada di luar garis. Oke. Ini kan titik yang berada pada garis. Maka jika saya tambah satu titik lagi di sini sebagai titik Q, maka jika garis ini kita perpanjang, semakin panjang titik ini, garis ini tidak akan melalui titik Q. Maka disebut titik berada di luar garis. Oke. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap bidang. Titik berada pada bidang jika yang pertama yaitu bidang memiliki titik, dan yang kedua titik berada pada garis yang terletak pada bidang. Saya akan mencontohkan dengan bendera ini. Anggap ini sebuah bendera dan ini sebagai bidang. Anggap ini sebagai kita akan menganggap ini yang saya buat dari sumpit sama kertas. Kita anggap ini sebagai bendera dan ini adalah bidang. Maka tanggap. Jadi di atas ini kita anggap titik B dan ini di bawah titik A. Titik yang di sini kita sebut sebagai titik yang berada pada bidang. Dan dan titik B kita namai titik yang berada di atas. Maka titik A dan titik B tidak ada hubungan sama sekali. Titik A dan titik B tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya kita akan membahaskan tentang kedudukan garis terhadap bidang sebagai berikut. Garis berada pada bidang. Ini kita misalkan sebagai garis ya, kita menggunakan penggaris dan ini sebuah bidang. Kita bisa namai ini A, ini titik B, ini C, dan ini D. Ini sebuah garis yang melalui bidang. Titik A dan titik C. Berarti garis ini
memiliki titik A dan titik C. Di sini kita bakalan buat titik, dan ini titik A dan titik C. Oke. Selanjutnya adalah garis memotong atau menembus bidang, yaitu dari garis PQ. Jadi kita akan misalkan ini sebagai PQ ya. Ini P, ini bagian sini P dan bagian sini Q, oke? Karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu. Oke, yang selanjutnya ada garis sejajar dengan bidang. Contohnya garis RS. Ini adalah garis sejajar dengan bidang. Kita akan contohkan dengan ini. Kita anggap ini titik R dan titik X. Oke, maka contohnya adalah garis R dan S. Garis RS ini ya dikatakan sejajar karena garis tersebut sejajar dengan salah satu garis pada bidang. Jadi garis RS sejajar dengan garis yang ada dalam bidang ini, maka disebut garis sejajar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan bidang terhadap bidang lain. Oke, yang pertama adalah dua bidang yang saling sejajar. Kita anggap buku ini sebagai bidang. Ini bidang yang pertama dan ini bidang yang kedua. Dua bidang yang saling sejajar bisa dikatakan jika kedua bidang tersebut tidak saling berpotongan. Maka kita beri contoh seperti ini. Ini bidang pertama dan ini bidang kedua. Seperti ini. Oke. Jadi mereka tidak ada saling berpotongan. Ini tidak saling berpotongan, maka disebut sebagai dua bidang yang saling sejajar. Yang kedua adalah dua bidang yang berpotongan. Bisa dikatakan berpotongan karena terdapat garis yang perpotongan bidang seperti ini. Contohnya, ini dua bidang pertama dan bidang kedua, kita contoh seperti ini. Ini merupakan garis perpotongannya. Maka dikatakan dua bidang yang berpotongan. Oke, yang terakhir adalah dua bidang saling berhimpit. Oke. Dua bidang saling berhimpit jika titik terletak pada bidang A dan juga terletak pada bidang B. Atau setiap titik yang terletak pada bidang B juga terletak pada bidang A. Jadi contohnya seperti ini. Ini bidangnya kedua. Oke. Maka titik yang ada di bidang A dan titik yang ada di bidang B itu berhimpit. Jadi contohnya seperti ini. Oke. Oke, sekian penjelasan tentang dimensi 3. Terima kasih.